Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Saat ini kita akan menceritakan buku yang menarik berjudul Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro dari tahun 1785 sampai 1855. Karangan Peter Carey. Video ini menceritakan ketika Diponegoro di pantai selatan pertemuan dengan Ratu Kidul. Setelah tinggal beberapa lama di Imogiri, Diponegoro melanjutkan perjalanan ke pantai selatan sambil berhenti sejenak semalam di Gua Siluman, bahasa Jawa Guwo Seluman, dekat Kali Oyo, tempat bersemayam roh halus Dewi Genowati. Ia kemudian menghabiskan 2 malam di Gua Surocolo, yang juga dikenal sebagai Gua Sigolo-golo, di tepi kiri Kali Opak, di Kecamatan Gamelan, Gunung Kidul. Kedua gua ini sering dikaitkan dengan 2 tradisi spiritual Jawa dan sering dikunjungi oleh para elit istana untuk bersemedi dan menyepi. Gua pertama pernah disebut dalam Kidung Lelembut atau nyanyian untuk para roh sebagai bagian dari istana para lelembut yang diperintah oleh Dewi Pantai Selatan, Ratu Kidul, melalui wakilnya Dewi Genowati. Gua kedua disebut di dalam serial lakonnya Wayang Bima Rare, yang menampilkan kepahlawanan tokoh Wayang Bima, khususnya lakon Bale Sigolo-golo atau Bima Kobong, yang ketika masih muda datang ke gua itu untuk bersemadi, mencari air kehidupan tanda kutip, dan melewati ujian api. Yang menarik adalah salah satu keris pusaka Diponegoro yang kemudian dihadiahkan kepada Raja Belanda Willem I, memerintah dari tahun 1813 sampai 1840 sebagai lambang kemenangan perang. Diidentifikasi pada tahun 1831 oleh pelukis Jawa termasyur Raden Saleh Syarif Bustaman 1811 sampai 1880 sebagai Kanjeng Kiai Nogo Siluman. Di kedua gua tersebut, Diponegoro tidak menerima penglihatan apapun. Pangeran kemudian melintasi kaki Gunung Kidul dan pergi ke Gua Langse yang menjorok di atas lautan Hindia yang bergemuruh itu. Karena lokasi gua seperti menggantung di atas laut, maka hanya dapat dicapai lewat jalan terjal setapak menuruni karang-karang kapur dan melalui suatu jalan masuk yang nyaris sejajar dengan permukaan air laut. Gua ini dan situs-situs ziarah di dekatnya seperti Pemancingan atau Mancingan, Parangtritis, Parangkusumo, dan Parangwedang, sebuah sumber air hangat, adalah tempat-tempat yang sangat penting dalam kultus lokal Ratu Kidul. Dalam mitologi Jawa, Ratu Kidul adalah pelindung sekaligus istri tanda kutip dari para raja keraton Jawa Tengah bagian selatan yang keindahannya pasang dan surut sesuai fase bulan. Mancingan misalnya dikenal sebagai salah satu tempat dari 8 tempat tinggal utama para lalembut atau roh Jawa, dan rumah dari seorang petapa perempuan bernama Cemoro Tunggal yang ada hubungan erat dengan Ratu Kidul.
Tempat yang sama ini juga dikaitkan dengan Syekh Maulana Maghribi, seorang wali yang dikatakan berasal dari periode Demak, yang hidup dan dimakamkan di puncak salah satu bukit kecil yang menghadap ke laut. Parangtritis yang disebut demikian karena di sana ada air yang menetes keluar dari batu-batu karang dan membentuk stalaktit di dalam gua. Adalah tempat di mana Senopati berangkat untuk bertemu Ratu Kidul di istana bawah lautnya. Dan ketika kembali ia berjumpa Sunan Kalijogo di sana. Karang kembar di pantai Parangkusumo merupakan tempat digelarnya upacara tahunan oleh Sultan Jogja untuk menghormati Dewi Pantai Laut Selatan. Upacara ini dikenal sebagai labuhan dari kata Jawa labuh, artinya membawa ke air. Semua situs ini sangat bermakna bagi dunia spiritual Jawa dan masih menarik minat ratusan pengunjung dan wisatawan dari seluruh penjuru Jawa. Saat Diponegoro mengunjunginya pada sekitar tahun 1805, tempat ini sudah menjadi situs peziarahan penting. Sultan kedua membuat perjalanan rutin ke sana selama masa-masa awal pemerintahannya dan punya kebiasaan tinggal di Mancingan selama beberapa hari. Pondok-pondok kecil terbuka dibangun di tepi laut di Parangkusumo, Parangwedang, dan Parangtritis untuk tempat bersemadi dan melakukan upacara-upacara yang ditunjukkan bagi Dewi Pantai Laut Selatan. Di Parangtritis ada juga bangunan pesanggerahan dari kayu untuk tempat menginap Sultan dan para pengiringnya selama masa kunjungan periodik tersebut. Pemeliharaan bangunan-bangunan itu dan juga makam Syekh Maulana yang ada di sana dibiayai keraton yang mengangkat sejumlah juru kunci yang oleh penduduk setempat disebut sebagai wong putihan karena selalu berpakaian warna putih. Pada bulan Mei tahun 1812, seorang pengunjung asal Belanda mencatat adanya beberapa wong putihan atau juru kunci bersama seorang Jawa muda dalam sikap keagamaan tanda kutip di Parangtritis. Dikatakan juga bahwa penduduk sering datang ke tempat ini untuk berdoa, memohon dikabulkannya permintaan akan hal-hal tertentu, didambakan atau meminta petunjuk jalan keluar jika mereka sedang berada dalam kesulitan. Ketika datang ke pantai selatan, sebagai pemuda yang masih berumur 20 tahun, Diponegoro mengikuti saja rute yang sudah lama ada. Tujuannya adalah mempersiapkan diri bertemu Ratu Kidul. Ia menggambarkan bagaimana ia tinggal di Gua Langse sampai 2 minggu dan berjuang memurnikan segala keinginannya. Ketika kondisi fisik dan mentalnya semakin tenang, ia memasuki tahap semadi yang mendalam atau trance, suatu keadaan yang tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Ia kemudian dikunjungi Ratu Kidul yang kehadirannya didahului oleh suatu aura sinar. Akan tetapi, pangeran sudah demikian hanyut dalam samadinya, sehingga Ratu Kidul sadar bahwa saat ini pangeran tak dapat diganggu tanda kutip. Maka Ratu kemudian mundur sambil berjanji bahwa pada saat yang tepat nanti ia akan datang lagi. Lebih dari 20 tahun berlalu, waktu yang dijanjikan oleh Ratu Kidul itu pun tiba. Perang Jawa
sedang sengit-sengitnya, dan Diponegoro telah berkemah di Kamal, di tepi satu cabang Kali Progo di Kulon Progo. Dalam cerita pangeran, tanggal persisnya tidak ada, tapi tampaknya itu terjadi pada sekitar pertengahan Juli tahun 1826. Mungkin di tengah malam bulan purnama 20-21 Juli. Berikut ini tulis Sang Merah dalam babatnya. Babat Dipanegara 3 nomor 42-43. Huruf 25 Romawi nomor 63. Begitulah Kanjeng Sultan Diponegoro sedang duduk kala malam di pesanggerahannya tanpa ditemani siapapun, sebab semua pengikut sudah tertidur. Nomor 64, tepekur dalam semadinya bersandarkan sebuah tiang, karena hatinya terasa berat. Dikatakan pula seseorang mendadak datang. Ada seberkas sinar atau daru jatuh ke pesanggerahan itu dan langsung duduk di depan Sultan, sesosok perempuan. Nomor 65, dua pengiring menemaninya, sama-sama perempuan dengan penampilan sama yang tak terkatakan. Tetapi dari ketiga perempuan itu, satu agak lain dari dua pengiringnya. Lama Sultan tidak menyapanya, hanya memandang dengan takjub. Kita baca dulu catatan kaki. Dua pengiring ini menunjuk pada dua patih Ratu Kidul, yakni Nyai Roro atau Loro Kidul dan Raden Dewi, roh halus penjaga Guo Langse. Ada juga Nyai Gadung, Melati, arwah pelindung Parangtritis. Nomor 66, dan mengamatinya lebih dekat. Perempuan itu duduk tetapi tidak menyentuh tanah. Sultan menyapanya lembut. Aku bertanya, siapa namamu? Sebab aku sungguh takjub. Jawab Ratu Kidul, pernah saya berjanji kepadamu, Paduka. Nomor 67, bahwa nanti kalau tiba masanya, saya tidak akan gagal lagi menemui Paduka. Sultan lalu paham dalam batinnya. Maka pikirnya, barangkali namanya Ratu Kidul karena ia sangat muda. Sultan lalu berucap tenang. Aku ingat sekarang. Ratu Kidul kemudian berkata lembut, bila saya boleh membantu Paduka, saya mohon janji setia. Begitu lenyap sirna semua laknat kafir itu, Belanda. Nomor 69, mohonlah kepada Allah ingkang Robul Ngalimin supaya saya boleh kembali lagi menjadi manusia. Lebih dari itu, semua bala tentara Paduka tidak usah ikut berperang, saya yang menjanjikannya. Nomor 70, untuk melenyapkan para laknat itu, Kanjeng Sultan berkata lembut, aku tidak minta bantuanmu melawan sesamaku manusia. Sebab dalam agama pertolongan hanya datang dari Yang Agung. Ratu Kidul pun langsung menghilang. Kemunculan Ratu Kidul di depan Diponegoro punya satu tujuan. Sebagai ratu dari dunia spiritual Jawa, ia menawarkan bantuan dengan syarat bahwa pangeran memohon kepada Allah yang Maha Kuasa agar sang ratu dapat kembali ke dunia sebagai manusia normal. Itulah permintaan sang ratu kepada semua raja Jawa yang adalah kekasihnya. Tetapi sebagaimana tulis Diponegoro, tak seorang pun dapat mengubah nasib Ratu Kidul. Sang ratu tidak dapat keluar dari dunia kerajaan spiritual sampai pada hari penghakiman terakhir atau hari kiamat. Ketika semua lapisan kehidupan yang berbeda-beda ini
akan dikumpulkan menjadi satu. Jadi, ini semua sudah menjadi kehendak Tuhan dengan segala kecantikan dan kekuatan magisnya. Ratu Pantai Selatan adalah sosok yang tragis. Ia sangat membutuhkan bantuan doa. Meski pada saat yang sama ia pun mampu membantu orang lain. Pastilah Diponegoro memandangnya dari kacamata ini juga. Maka pangeran secara tegas menolak tawaran bantuan sang ratu. Lalu, apa tujuan pangeran memasukkan episode ini ke dalam Babat? Penjelasan pertamanya ialah bahwa ia ingin menempatkan diri sejajar dengan Senopati dan Sultan Agung, dua raja yang punya hubungan istimewa dengan Ratu Kidul. Di atas tadi sudah kita lihat bagaimana Diponegoro merasa perlu untuk menarik garis paralel antara dirinya dan Sultan Agung dalam menggunakan kekuatan spiritual selama Perang Jawa. Di sisi lain, pangeran memasukkan cerita perjumpaannya dengan Ratu Kidul itu barangkali untuk menggarisbawahi bahwa dia tidak memerlukan bantuan dari kekuatan magis spiritual dalam perjuangan melawan Belanda. Sebagai seorang Muslim sejati, ia menempatkan pertama-tama iman kepada Allah yang Maha Kuasa atau yang agung saja. Apalagi tujuan utamanya dalam Perang Jawa adalah bagaimana memajukan agama Islam. Lebih khusus lagi, bagaimana mengangkat keluhuran agama Islam di seluruh Jawa, yaitu tatanan moral secara umum, tidak hanya praktek Islam formal. Penolakan Diponegoro pada tawaran bantuan Ratu Kidul menggarisbawahi cita-cita ini. Dan untuk itu, begitu banyak pengorbanan telah diberikannya. Akan tetapi, pangeran secara pribadi pun merasa terpesona oleh kecantikan yang tak pernah pudar dari sang dewi. Sebagai seorang Jawa Tulen, pangeran mendapat banyak inspirasi dari alam gaib, roh-roh leluhur, dan bersamaan dengan itu, ia mengambil inspirasi pula dari ketaatannya sebagai seorang Muslim kepada ajaran-ajaran esoterik Sataria. Hal ini mencerminkan sintetis mistik, tanda kutip, yang digambarkan oleh Wycliffe. Dengan demikian, bagus dalam studinya tentang Jawa sebelum abad ke-19. Saat perjalanan menuju pengasingan, pangeran bercerita secara panjang lebar tentang Ratu Kidul dalam percakapannya dengan Norle. Putra tertuanya, Pangeran Diponegoro II, juga akan menceritakan kisah yang sangat mirip tentang perjumpaan pribadinya dengan Ratu Kidul dalam tulisannya yang bernada alegoris tentang Perang Jawa, Babat Dipanegaran Suryangalam. Sampai di sini dulu sahabat, kita lanjutkan ke episode selanjutnya. Jangan lupa di-subscribe. Terima kasih.